Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada para mahasantri UIN 1 Tulungagung yang kami banggakan, alhamdulillah, bi'alfi syukrin lillah, pada saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan pembelajaran kajian kitab Khulasah Nurul Yakin ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kajian kitab Khulasah Nurul Yakin juz 2 ini. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah, kita tawassul kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada pengarang kitab Syekh Umar Abdul Jabbar, dan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat bidini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang masalah tahun yang pertama ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula, as-sanatu utawi iki iku nerangake taun, al-ula kang kawitan to kang awal. As-sanatu utawi iki iku nerangake taun, al-ula kang awal, minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi. Si bab yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang tahun pertama ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Binaul masjidi, bangun masjid. Binaul masjidi iku bangun masjid asyarifi kang mulya. Binaul masjidi iku bangun masjid asyarifi kang mulya. Badul azani kawitane azan. Azanu fajri Ramadana, azane ing dalam fajare wulan Ramadan. Azanul Jum'ati, azane dina Jumat. Pada bab yang pertama ini di dalamnya menyangkut beberapa keterangan, beberapa peristiwa tentang adanya binaul masjidi asyarif, badul azani, azanu fajri Ramadan, dan juga azanul Jum'ati. Dalamnya menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu tentang pembangunan masjid Kanjeng Nabi, tentang permulaan dikumandangkan azan, dan juga adanya azan fajar pada bulan Ramadan, azan di waktu fajar di bulan Ramadan, dan juga ada pembahasan tentang azanul Jum'ah. Yang pertama, fisanatil ula. Fisanatil ula ing dalem. Fisanatil ula ing dalem. Fisanati ing dalem taun al ula kang awal. Fisanati ing dalem taun al ula kang awal minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi. Bana bangun. Bana bangun sapa ar-rasulu Gusti Rasul. Bana bangun sapa ar-rasulu Gusti Rasul masjidahu ing masjide Rasul, masjide Kanjeng Nabi, asyarifa kang mulya. Asyarifa kang mulya. Wakot amila lan temen-temen kerja
sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem bangun masjid binafsihi kelawan awak dhewene Kanjeng Nabi. Liyuraghiba supaya nyenengake sapa Kanjeng Nabi. Liyuraghiba supaya nyenengake sapa Kanjeng Nabi al muslimina ing dalem pira-pira wong Islam. Fil amali ing dalem kerja utawa nyambut gawe. Iwakot amila lan teman-teman kerja sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem bangun masjid. Teng kitabe dereng enten lafate fihi ditambahi. Wakot amila lan teman-teman kerja sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem bangun masjid binafsi kelawan awak dhewene Kanjeng Nabi liyuraghiba supaya nyenengake sapa Kanjeng Nabi al muslimina ing pira-pira wong Islam fil amali ing dalem kerja. Pada tahun yang pertama ketika Kanjeng Nabi hijrah, bana ar-rasulu Masjidau Asy-Syarif. Kanjeng Nabi langsung membangun masjid di kota Madinah. Jadi yang didulukan itu membangun masjid, bukan membangun rumah. Ketika Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah untuk pertama kali hijrah di kota Madinah. Wakot amila fihi binafsihi pada waktu pembangunan masjid Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi meskipun selaku pimpinan dari orang-orang Islam, pimpinan para sahabat, pimpinan para orang-orang Islam, Kanjeng Nabi juga ikut melakukan pekerjaan dalam pembangunan masjid Kanjeng Nabi tersebut. Jadi meskipun jadi seorang pemimpin, Kanjeng Nabi ini tidak hanya berpangku tangan untuk menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, itu bukan. Kanjeng Nabi benar-benar ikut melakukan pekerjaan dalam pembangunan masjid itu. Liyuraghiba supaya nyenengake. Tujuannya Kanjeng Nabi ikut bekerja dalam pembangunan masjid Kanjeng Nabi tersebut yaitu bertujuan agar untuk menggembirakan, untuk membuat senang kepada orang-orang Islam dalam melakukan pembangunan masjid tersebut. Jadi meskipun Kanjeng Nabi ini seorang pemimpin, ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan secara kebersamaan untuk umum, Kanjeng Nabi juga ikut terjun langsung melakukan pekerjaan tersebut. Yang perlu dicontoh akhlak Kanjeng Nabi niki, meskipun awake dhewe niku suatu saat menjadi seorang pimpinan, jadi seorang pemimpin, ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan secara bersama-sama, awake dhewe nggih ikut-ikut bekerja dalam hal tersebut. Jadi gak mekur menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan itu saja. Sementara awake dhewe gak melakukan pekerjaan blas. Ini perlu dicontoh akhlak Kanjeng Nabi pada waktu pembangunan masjid di kota Madinah pada awal tahun hijrah Kanjeng Nabi tersebut. Yang nomor 2, wa fiha lan ing dalem sanatul ula syariat den syariatake. Wa fiha lan ing dalem sanatul ula syariat den syariatake apa al azanu azan. Liyunabbiha supaya ngelingake apa azan al ghafila ing wong kang lali. Liyunabbiha supaya ngelingake apa azan al ghafila ing wong kang lali. Wa yudzakira lan tegese wa yudzakira lan ngelingake lan den gawe ngelingake apa azan asyahiya ing wong kang lali. Maknane sami tapi lafate beda. Liyakuna supaya ana apa al-istima'u dadi kumpul iku aman kang rata. Liyakuna supaya ana apa al-istima'u dadi kumpul apa aman iku aman kang rata. Terangan nomor 2, wa fiha syuri'a al-adzan. Pada tahun pertama hijriah, ketika tahun pertama Kanjeng Nabi hijrah setelah melakukan pembangunan masjid, itu terus disyariatkan untuk melakukan azan. Jadi azan pertama kali dilakukan atau disyariatkan utawa dikumandangkan itu pada waktu tahun pertama Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah setelah melakukan pembangunan Masjid Asy-Syarif di kota Madinah niku. Tujuannya disyariatkan atau dikumandangkan azan liyunabbiha al-ghafil wa yudzakira asyahi, yaitu untuk
mengingatkan kepada orang-orang yang lupa akan masuknya waktu sholat. Mbok menawa enek wong lali lek iki wis masuk sholat terus ditandai dengan azan. Dikumandangkan azan bertujuan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang lali akan masuknya waktu sholat. Yang kedua, tujuannya yakuna al-istima'u aman, agar supaya para masyarakat bisa berkumpul menjadi satu secara kebersamaan dalam melakukan jamaah sholat. Jadi lek azan tujuannya supaya wong-wong utawa sahabat Kanjeng Nabi atau pengikut Kanjeng Nabi jamaah di sekitarnya atau masyarakat di sekitarnya yang mendengarkan azan tersebut bisa bersama-sama berkumpul secara kebersamaan untuk melakukan jamaah sholat. Wazada nomor 3, wazada lan nambahi sapa Bilalun sahabat Bilal. Wazada lan nambahi sapa Bilalun sahabat Bilal fi azani subhi ing dalem azane salat subuh. Nambahi as-sholatu khairum minan naum ing lafat as-sholatu khairum minan naum. Maknane as-sholatu utawi salat iku khairun luweh apik minan naumi tinimbang saking turu. Marrotaini kelawan rong ambalan atau ambal kaping pindho. Marrotaini kelawan rong ambalan atau ambal kaping pindho. Fawafaqa mongko setuju to nocoki. Fawafaqa mongko sepakat to setuju to nocoki. Alaiha ing atase tambane lafat as-sholatu khairum minan naum. Alaiha ing atase ziyadah to tambane lafat as-sholatu khairum minan naum. Sapa ar-rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keterangan nomor 3, wazada Bilalun fi adzani subhi as-sholatu khairum minan naum. Pada waktu sholat subuh, sahabat Bilal sebagai muadzini Kanjeng Nabi niku menambahkan lafaz di sela-sela azan sholat subuh yang berupa lafaz as-sholatu khairum minan naum. Di pertama kali adanya tambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum pada waktu sholat subuh niku yang memberikan tambahan lafaz tersebut yaitu sahabat Bilal sebagai muadzin Kanjeng Nabi. Marrotaini dan tambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum tersebut diulang 2 kali dalam menambahkannya. Fawafaqa alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya tambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum pada waktu azan sholat subuh, Kanjeng Nabi setuju dengan adanya tambahan tersebut. Akhirnya tambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum pada waktu azan sholat subuh berjalan sampai saat ini. Wa kana ar-rasul nomor 4, wa kana lan ana sapa ar-rasul Gusti Rasul iku ya'muru perintah sapa Kanjeng Nabi tawa Rasul fi fajri Ramadhana ing dalem fajare wulan Ramadan. Fi fajri Ramadhana ing dalem fajare wulan Ramadan. Perintah bi azanaini kelawan azan loro utawa rong azanan atau azan kaping pindho. Awaluhuma utawi kawitane azan. Awaluhuma utawi kawitane azanaini niku. Kawitane azan loro niku tujuane iku yunabahu den gawe ngelingake. Iku yunabahu den gawe ngelingake apa bi azan al-ghafiluna ing pira-pira wong kang lali. Hatta yatanabahu sehingga padha nglilir utawa sehingga padha iling. Kata yatanabau sehingga padha nglilir ta padha eling sapa al-ghafilun lisahuri maring nglakoni sahur. Lisahuri maring nglakoni sahur. Wasani utawi adzan kang kaping pindho fi sholati lis sholati iku lis sholati krana
ngelingake wektu salat. Iku li sholati krana ngelingake wektu salat. Keterangan nomor 4, wa kana ar-rasul ya'muru fi fajri ramadhana bi'adzanaini. Pada tahun pertama Hijriah, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk melakukan 2 kali azan pada waktu fajare bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, di tengah-tengah malam bulan Ramadan, setelah jam 12 ke atas, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk melakukan azan 2 kali. Yang pertama tujuannya awaluhuma yunabau bil al-ghafil hatta yatanabahu li sahur. Tujuannya azan yang pertama, dilakukannya azan yang pertama tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang lupa akan waktu sahur, sehingga dengan azan tersebut mereka bisa bangun terus melakukan sahur untuk berpuasa besok harinya. Yang kedua, wasani li sholati, dan azan yang kedua ini tujuannya untuk mengingatkan kepada orang-orang bahwa sudah masuk waktu subuh. Jadi ketika bulan Ramadan niku Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan 2 kali azan. Yang pertama, azan pertama untuk mengingatkan kepada orang-orang agar bangun terus melakukan sahur untuk persiapan puasa besok harinya. Yang azan yang kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada orang-orang bahwasannya waktu sholat subuh sudah tiba. Jadi mboten usah kaget, mboten usah gumun lek waktu poso niku lek tengah wengi enek wong azan ngoten niku pancen melakukan perintah Kanjeng Nabi. Aja diseneni, aja didemo, niku pancen enten perintah Kanjeng Nabi untuk melakukan azan 2 kali di waktu fajare bulan Ramadan. Terus seiring dengan perkembangan zaman, nek ngelingne wong sahur saiki bar azan, bar dalur terus tengah wengi azan, terus ditambahi neh adanya orang-orang yang melakukan ronda keliling kampung. Ngoten niku nggih mengingatkan atau nggugah wong-wong sahur. Nomor 5, wakana lan ana apa azanul Jum'ati. Azan Jumat iku wahidan siji. Min ahdir rasuli awit saking zamane Kanjeng Nabi. Min ahdir rasuli awit saking zamane Kanjeng Nabi ila khilafati Abi Bakrin tumeka maring kepemimpinane Abu Bakar. Wa Umar lan kepemimpinane sahabat Umar. Awaluhu utawi kawitane azan Jumat iku iza jalasa ing dalam nalikane wis lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar. Wa kana lan ana apa azan iku ala babil masjidi ing atase lawange masjid. Pada tahun pertama Hijriah, azan Jumat niku namung satu kali. Niku berlangsung ketika zaman sugenge Kanjeng Nabi sampai ke kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Niku namung azan Jumat niku namung dilakukan satu kali. Dan dilakukannya azan Jumat 1 kali itu awaluhu idza jalasa al imamu alal mimbar. Dilakukan ketika seorang imam, seorang khatib sudah duduk di atas mimbar baru dilakukan azan Jumat. Namun 1 kali niku tok. Wa kana ala babil masjid, dan azan 1 kali tersebut pada waktu sugenge Kanjeng Nabi, pada waktu kepemimpinane sahabat Abu Bakar dan Umar niku dilakukan di tengah-tengah pintu masjid. Mergo napa? Mergo dereng enten pengeras suara kaya zaman saniki. Jadi gak enek pengeras suara, gak enek alat untuk
melakukan azan agar suaranya bisa terang seperti sekarang niku zaman Kanjeng Nabi dereng enten. Jadi azan masih di tengah-tengah pintu masjid terus azan supaya masyarakat sekitar masjid niku bisa mendengar bahwasannya azan Jumat sudah dilakukan. Wa zada Utsmanu wa zada lan nambahi sapa Utsmanu sahabat Utsman radhiyallahu an radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman nambahi al azana ing azan asani kang kaping pindho. Tujuane bisa babi kasrotin nasi kelawan sebab akeh manungsa. Kelawan sebab akeh manungsa. Keterangan nomor 6 zada Utsmanu al azan asani bisa babi kasrotin nas. Ketika masuk pada khalifah sahabat Utsman bin Affan atau khalifah Utsman yang awalnya azan Jumat niku hanya 1 kali, oleh sahabat Utsman niku ditambahi 1 kali lagi azan ketika waktu Jumat atau sholat Jumat dilakukan. Ketika salim ekor sitok malih ekor siji malih jadi 2 kali azan ketika dia melakukan sholat Jumat. Alasannya bisa babi kasrotin nas karena seiring perkembangan zaman malah mudah bertambahnya orang-orang Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Golek azane namung sepisan, azane hanya 1 kali, dikhawatirkan yang lain tidak mendengar kalau sudah masuk sholat Jumat, terus akhirnya nggak kedengaran, terus nggak ikut Jumatan. Akhirnya azane digawe 2 kali, mudah mergo pemeluk agama Islam nyelot akeh. Dan itu berjalan sampai saat ini. Jadi ketika kita melakukan sholat Jumat di masjid niku sebelum melakukan sholat Jumat niku ada azan 2 kali sampai saat ini. Ya, tambahan azan yang kedua kalinya tersebut niku mulai dari kekhalifahan atau kepemimpinannya Utsman bin sahabat Utsman. Ya, berjalan sampai saat ini. Pada waktu zaman Kanjeng Nabi ketika melakukan sholat Jumat niku azannya namung 1 kali tok sampai pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Setelah kepemimpinan berganti dengan sahabat Utsman, azan sholat Jumat itu ditambahi 1 kali lagi azan malih 2 kali, dan begitu berjalan sampai saat ini. Mungkin hanya itu pelajaran sementara hanya itu dulu pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.